Tuhan lindungi perjalanan kami ke Cangar, pulang pergi dengan selamat, sehat kuat, tidak ada yang lemah badan atau letih di perjalanan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan juga berkati Cafe Nusantara supaya lebih lagi Tuhan Engkau berkati dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami pulang terus menghadiati Bapak Batu di dalam perjalanan ini. Dalam ibadah pada dalam nama Yesus yang percaya sudah sama-sama diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Kita tunduk kepala, kita berdoa bersama. Bapak di dalam surga, terima kasih Bapak di surga untuk siang ini Kau menyertai perjalanan kami dari Batu sampai di tempat ini dengan selamat, dan Kau juga akan menyertai perjalanan pulang kami nanti. Terima kasih Bapak di surga, kami akan beribadah kepadamu, kami akan memuji Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan urapi kami, Roh Kudus urapi kami, supaya sukacita-Mu melimpah bagi kami semua yang ada siang ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami buka ibadah kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian segala puji syukur bagi-Mu Tuhan. Semua tepuk tangan ya.
langsung berani. Belum sudah. Semua orang susah, tetapi satu kan tetap tertawa. Bersorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita, berbahagialah Tuhan tak memenuhi segala kebutuhanmu dan anaknya bagi tinggalkan meminta Tiada pernah situ-situ pusing semua orang susah. Ketawa kan? Amin ya. Puji Tuhan. Silakan duduk, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi selanjutnya saya serahkan kepada Pak Gembala untuk menyampaikan firman Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik. Tuhan, kami berada di tempat yang sangat tinggi, sangat indah, di ujung perbatasan kota Batu bagian luar ya Tuhan. Kami mengucap syukur bahwa di perbatasan ini pun masih ada tempat yang indah, hawa yang sejuk, tempat yang bagus Tuhan. Kita buka Mazmur, karena hari ini tidak ada LCD, tidak ada layar. Hari ini semua buka HP masing-masing ya. Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Siapa yang mau membacakan? Mazmur 127 Mazmur 127 ayat 1 sampai 5. Tapi harus nyaring. Pangkal selamat, nyanyian siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu itu. Sesungguhnya anak laki-laki adalah milik pusaka daripada kesalahan. Dan Ini adalah berkat Tuhan, pangkal selamat. Ya, berkat Tuhan, pangkal selamat. Mengapa? Harusnya kalau orang mendapatkan berkat Tuhan, itu akan membuat orang selamat, bukan melupakan Tuhan. Seperti Bu Maria. Bu Maria mendapatkan berkat. Dari berkat itu seperti sumber. Kita tadi melewati sumber Brantas, sumber Kaline Brantas. Dan kita tadi ada di satu daerah namanya memasuki kawasan Kaki Langit atau desa Kaki Langit ya. Nah, karena kita ada di tempat yang namanya sumber itu artinya pangkal. Misalnya pangkal paha ada di mana? Pangkal paha ada di mana? Itu ditunjukkan mana? Di sini. Ini paha, ini pangkalnya. Jadi kalau ada Brantas, itu harus ada sumbernya, ada pangkalnya. Kita 2 minggu yang terakhir saya khotbahkan tentang
berkata, saya butuh sumber-sumber baru. Kalau untuk saya makan setiap hari itu sudah cukup, Maria ya. Tetapi kalau misalnya saya, untuk anak cucu saya, untuk keturunan saya, untuk mantu semuanya, untuk generasi ke depan, saya persiapkan semuanya. Dan saya harus memperbesar sumber saya. Kalau Bu Maria sudah sudah sangat kaya, nggak perlu kerja lagi saudara. Karena Bu Maria punya semuanya. Semuanya apa saudara? Bukan, yang ada pangkalnya. Hemat pangkal kaya. Bu Maria harus hemat. Karena hemat itu pangkal kaya. Ya kan? Tetapi saya percaya itu peribahasa dunia. Kalau Bu Maria pangkal kaya bukan hemat, tetapi Tuhan adalah pangkal kaya. Ya. Nah, di sini dikatakan kalau misalnya kita melewati daerah sumber berantas, maka di tempat itu penuh dengan sumber air. Kita sudah ke Bunpring beberapa waktu yang lalu, dan di Bunpring itu adalah tempat yang sangat banyak airnya, saudara ya. Hari-hari ini kita mau memasuki musim hujan, ya. Kita mau masuk musim hujan, akan ada banyak air yang turun ke bumi ini. Nah, saya berharap berkat Tuhan itu seperti judul khotbah saya, berkat Tuhan pangkal selamat. Kalau misalnya ada hujan, dia kekeringan. Kalau ada hujan, kekeringan, dia harus beli air. Dia harus beli air tangki. Nah, tetapi pada waktu musim hujan, apa yang terjadi? Banjir. Nah, coba bayangkan, kalau misalnya musim kering, nggak ada hujan, harus beli air. Begitu airnya turun, kemudian banjir. Nah, solusinya bagaimana? Ada yang tahu? Bagaimana menghadapi kasus seperti ini? Jadi kalau musim kering, tidak ada air, tanaman mati, harus beli air supaya bisa tetap tanamannya bisa tumbuh. Saudara tadi kan lihat, di sini ada banyak tanaman. Kenapa banyak tanaman? Saya mau tanya. Apakah di sini dekat dengan sungai? Tidak. Di sini ada daerah pegunungan, tetapi kan sumber berantas, ada sumber. Dan mereka tahu bagaimana mengolahnya. Seandainya ada sumber dan di sini tidak ada tanaman, saudara akan ngomong sama orang-orang daerah sini bodoh atau enggak? Di sini ada sumber air, tetapi tidak ada tanaman misalnya. Tapi sini tadi kan banyak tanaman. Kalau tidak ada tanaman, padahal ada sumber air, berarti orang itu kan bodoh, ya kan? Sama kalau misalnya saudara punya banyak uang, tapi tiap hari makanannya Indomie. Nah, maaf, bukan berarti Indomie makanannya orang miskin. Saya suka makan Indomie. Amin ya. Jadi bagaimana? Kalau misalnya satu daerah, nah kalau di sini kan orangnya pintar-pintar. Di sini orangnya tanamnya airnya dimanfaatkan, kemudian airnya dialirkan dengan pipa-pipa. Banyak orang daerah sini yang beli pipa-pipa di tempat kami. Kebetulan saya kan toko bangunan, saya jual pipa. Langsung dialirkan semua, saudara. Nah, tapi kalau untuk daerah, saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Bagaimana kalau satu daerah pada waktu misalnya musim kering, musim panas, kemarau, itu sulit air, tetapi kalau musim hujan banjir. Ayo, caranya bagaimana? Kalau saudara tinggal di daerah seperti itu, Pakai tandon bilang. ditampung. Tapi tandon kan kecil, tandon yang besar. Bukan. Pada waktu terjadi hujan, banjir itu dikemanakan? Ayo, siapa yang bisa? Dia itu bendungan. Betul. Dibuang. Nah, salah. Betul kok Jun. Harus dibuat namanya embung. Siapa yang tahu embung?
Nggak tahu arone ngambung. Yang terjadilah korban. Ojo iki ndak. Dibikin ini dibikin embung-embung ya, atau dibikin bendungan-bendungan kecil di beberapa tempat. Jadi pada waktu hujan deras, airnya itu ditampung, ya. Dan pada waktu hujan deras itu airnya ditampung. Nanti pada waktu musim kemarau airnya kan masih ada. Jadi daripada airnya itu meluber kemana-mana, ditampung, ya kan? Misalnya di sini ada banyak makanan, ya kan? Di sini banyak makanan berlimpah. Nah, kalau saudara tidak ada makanan, saudara kelaparan, bingung minta-minta. Nah, tapi kalau begitu banyak makanan, banjir saudara, itu mau diapakan? Dimakan, pintar, perutnya sudah cukup, ya kan? Jangan sampai banjir. Banjir itu apa? Makanan ditinggal. Yang tinggal makanan namanya orang kok. Saudara yang ngomong, bukan saya. Jadi itu dibungkus. Dibungkus tahu kan itu. Apakah itu saudara makan nanti musim kemarau? Tidak. Disalurkan. Dan nanti pada waktu saudara tidak punya makanan, orang yang saudara kasih itu, ya. Loh, jangan ngomong, mana makananmu? Wis masuk. Nah, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jadi di sini kembali ke firman Mazmur 127. Di sini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Banyak orang berpikir, kalau aku membangun rumah, kalau aku membangun tempat usaha yang besar seperti ini, nanti aku akan jadi kaya. Enggak, saudara ya. Saudara harus serahkan itu pada Tuhan. Misalnya, saudara mau bangun bendungan, tapi saudara tidak ngerti airnya itu banjirnya di sini atau di sana. Saudara bangun di sini, ternyata airnya di sana. Di sini tidak dapat air. Jadi makanya Tuhan berkata, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Pada pagi hari ini kita ada di tempat seperti ini. Kalau tempat ini adalah seperti bendungan, apa yang mau dibendung saudara? Ada yang tahu? Mengapa dibuat tempat di sini? Saya mau tanya. Apakah kalau misalnya pas Cikba tidak ada makanan, Cikba datang ke tempat ini? Enggak kan? Kan bukan itu. Nah, tujuannya apa dibangun tempat ini? Ada yang tahu? Hanya Ibu Maria. Nah, tanya, Bu Maria membangun tempat di sini ini buat apa? Kok bangun di sini? Mengapa memilih tempat di sini? Kenapa? Alasannya apa? Tempatnya strategis, Ya. terus tempat kayak rest area, ya. Ya. Terus kita bisa apa? Titip-titip ronde, bakso, kesibukannya mamanya lagi. Betul, ya. Ada lagi yang tahu? Kota wisata. Ya, Mbak Risa, Mas Juli, mau menambahkan? Barisa ya, barisa. Cari duit. Mengapa bangun di sini? Apa? Ya, salah satu alasan mengapa dibangun di sini. Setelah Cangar masuk wilayah apa? Ini ya saudara. Anggap aja gini, ini masuk wilayah Kota Tim Batu, ya kan? Nah, orang kalau mau ke Batu, masuknya itu kan dari beberapa pintu. Yang kita tahu dari daerah Beji, ya kan? Dari daerah Beji, Malang, naik, ya kan? Nah, orang masuk ke Malang dan itu biasanya macet. Kemudian biasanya lagi bisa kalau yang arah Beji itu biasanya dari Pendem, dari arah luar kota, dari timur ya kan, lintas timur, yang dari Bentul, Karangelo, muter belok kiri. Kemudian ada lagi yang dari Soekarno-Hatta, dari Malang, ya kumpul di Beji. Tetapi ada pintu lain masuk ke Batu, yaitu lewat Karangploso. Jadi dari Karanggelo itu kenceng terus, ya kan, Kepung, Purworejo, Ngijo, terus sampai Karangploso, ya. Ada Kudi, Kedung, Ujung, Bendol, ya. Kemudian ada lagi masuk Batu lewat mana? Sebelum sini,
pintu masuk kalau mau ke Batu selain lewat Beji, Malang, Pendem, Kira bisa. Gunung Ukir tembusan dari Pendem. Ini coba. Lewat mana? Pandarejo tadi, Bendo, sudah. Nah, bisa lewat Telekung atau Poncokusumo ya. Yang pernah tahu warung sate Erna yang sate babat tusuk babat, ya kan? Mungkin lewat Dau, lewat Sengkaling, muter lewat situ. Kalau misalnya macet lewat sana. Tetapi ada lagi kalau misalnya yang dari Kediri lewat mana? Lewat Jakarta, Pujon, Tayung ya. Itu pintu masuknya. Tapi tahukah saudara, jalan ini ramai kenapa? Ini pintu masuknya juga. Orang masuk Batu lewat sini. Ya, banyak petani sayur. Kalau misalnya mau ke Surabaya, mereka milih lewat sini karena lebih cepat. Ya kan langsung Mojokerto, Mojosari lewat Pacet ya. Nah, lewat sini dan dulu daerah sini kan angker. Nah, jalannya kecil, tapi sekarang jalannya sudah diperbaiki. Nah, dan daerah sini sepi atau rame? Rame, ya. Nah, rame. Mungkin kalau malam agak sepi. Nah, memang kendaraan berat nggak lewat sini. Tapi ini adalah salah satu pintu masuknya masuk ke kota Batu. Dan Bu Maria bangun di sini alasannya cuma satu, bahwa daerah sini dekat dengan Cangar, ya kan? Cangar adalah tempat rekreasi air hangat, sumber air hangat. Selain di Songgoriti juga ada di sini. Di sini adalah pintu masuknya ke kota Batu. Dan di setiap pintu masuk itu ada gapura. Makanya di ayat yang kelima dikatakan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Jadi kalau orang mau usaha harus ada tabung panah alias harus ada peluru yang biasanya ditaruh di sini. Kalau Bu Maria ditaruh di tas. Ya. Ia tidak akan mendapat malu apabila berbicara dengan musuh-musuh orang yang syirik di pintu gerbang masuk, ya kan? Saudara kalau mau masuk rumah biasanya lewat pintu depan atau loncat atau lewat jendela. Lewat depan ya. Demikian juga mengapa saya bawa saudara ke cara berpikir seperti ini. Untuk memulai segala sesuatu di sini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang memulai, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah atau membuka gerbang di situ, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Dijaga di sini malingnya masuk lewat sana, dijaga di sana malingnya masuknya lewat sana. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam. Jangan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Percuma. Orang dunia berkata harus kerja keras supaya kaya. Tetapi bagi Bu Maria dan bagi kita semua jemaat GKT Bapak, kalau kita mau kaya, nomor satu adalah Tuhan. Tuhan adalah berkat, segala berkat kita supaya kita selamat, supaya kita kaya. Dan di sini dikatakan, kalau orang sudah diberkati Tuhan, itu tidak boleh lupa karena berkat Tuhan itu adalah pangkal selamat. Hemat pangkal kaya maksudnya hemat pasti kaya. Kalau Tuhan, berkat Tuhan ya, saudara diberkati Tuhan, saudara akan dibawa kepada keselamatan. Contohnya, saudara makan, ya kan? Saudara bisa mau makan, saudara bekerja. Begitu saudara bekerja, saudara dapat sumber yaitu keuangan, saudara bisa makan. Siswan apa yang dilakukan tiap hari? Tiap hari cari orderan buat lumpia. Soalnya apa? Membuat sumber. Dan sumber itu nanti bisa membuat berkat Tuhan kumpul di situ seperti air dimasukkan bendungan. Dan itu bisa dibuat apa? Misalnya ngomong, satu gak usah dipapak, tak mulai dewe. Sumber ada. Nah, aku gak mau makan dari rumah. Kenapa? Mau makan lalapan. Bebek ada, ya mau makan bebek, makan sama siswa, kemudian juga dengan lalapan. Suka lalapan? Masih suka lalapan? Bertobatlah. Ingat kalau jalannya sudah begini.
Ini jangan dijadikan sumber penyakit ya, sumber sehat ya. Banyak makan buah. Kalau misalnya banyak makanan, ya kan, kasihkan ke Linda. Masa pertumbuhan. Ya, jadi saya rindu setiap kita di tempat ini ingat ayo buat sumber saudara. Saudara kalau sudah punya sumber, saudara bisa tanami tanah semuanya. Ya, banyak orang pindah kota. Kenapa pindah ke Batu? Kenapa kok tidak di kota? Kenapa di desa? Iya, soalnya saya petani. Nah, kalau saya petani, saya harus menabur. Nah, daripada saya beli pupuk, daripada saya beli mes, daripada saya beli macam-macam, lebih baik saya tinggal di daerah sini, daerah Cangar, Sumber Berata juga. Saya kalau nanam, saya pasti tumbuh subur. Soalnya apa? Soalnya ada sumber. Bayangkan saudara, saudara misalnya mau bernapas, saudara mau bernapas, saudara mau bernapas saja, saudara beli tabung oksigen, enak apa enggak? Nggak enak kan? Kenapa? Kan nggak ada sumber. Kemudian Linda misalnya, begitu melahirkan, bayinya dikasih apa? Hah? Asinya Kojun apa asinya Linda? Tuh sing jelas, asinya siapa? Loh, asin rasanya. Asinya Linda. Loh, bayangkan, begitu Linda melahirkan, ya kan? Melahirkan, kemudian sumbernya tidak keluar. Ayo, susah apa enggak? Hidup kita ini perlu sumber. Makanya kalau di sini dikatakan Tuhan itu adalah sumber kita, sumber berkat sama sumber selamat. Kalau sudah dikasih berkat Tuhan, jangan lupa pikirkan selamat. Nah, misalnya ditanya, misalnya ya kan, misalnya Tante Indra, misalnya dikasih uang misalnya sama anak putu, dikasih 5 miliar, mau dibuat apa? Kan langsung jadi sumber kan? Nah, 5 miliar mau dibuat apa? Ya buat Sampai bingung. Sampai bingung mau ngomong apa. Nomor 1, kalau orang dikasih 5 miliar, nomor 1 pastikan pegang. Gini pegang gini ya. Ini ya. Dipegang buat Ini uang. ini bukan. Cupit tangan tuh. Mimpi apa bukan? Loh, cepet bangun. Kalau mimpi, wah saudara bersaksi, wah aku dikasih 5 miliar, wah aku tak buat ini. Lalu gimana Tante? Ya kan? Cik Maria kepingin tahu, Cik Swan kemudian Mbak Maria kepingin tahu, tanya, Pak gitu gimana? Pak gitu aku bangun di balik mimpi. Ya. Kalau mimpi jangan beraksi, tetapi harus berdoa supaya jadi. Nah, tapi kalau betul-betul terima 5 miliar mau dibuat apa Tante? Belum ada rencana. Bukan gereja. Jadi ini kalau saudara dikasih Tuhan, kalau lu terima aku sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kalau kamu tak berkati banyak, kamu mau buat apa? Jangan sampai saudara berpikir, engkau tak renten ke? Nah, itu. Jangan sampai nanti mau kawin lagi, nggak boleh kan? Nah, kalau ada yang ngomong gitu, ngomong ke saya tak baptis hari Minggu, tak angkat dari Jumat. Nah, jadi gini, saudara tidak boleh siap untuk miskin saja, tetapi saudara harus siap untuk diberkati Tuhan. Nomor 1 judulnya apa? Berkat pangkal sama. Nomor 1, begitu saudara terima 5 miliar, ya kan, US dollar tak tambahin. Saudara, oh terlalu mulu ya, 5 miliar. Nah, uang rupiah, bukan uang orang mati. Nah, kalau orang mati 1 miliar US dollar. Saudara berkata, terima kasih Tuhan, biarlah berkat ini boleh pangkal selamat. Tuhan kalau berkati aku, biarlah itu membawa keselamatan, bukan membawa perpecahan, rebutan warisan semuanya. Ya, berkat Tuhan pangkal selamat. Tuhan berkata apa? Jikalau bukan Tuhan yang ngasih 5 miliar, percuma. Itu loh. Jadi saudara harus selalu siap. Tuhan, jikalau Tuhan yang memberkati aku dengan banyak hal, aku bisa bangun rumah, aku bisa tanami tanaman-tanaman di sini ya, banyak bougainville ya, tanaman apa saja tadi? Ada kol, ada wortel. Saya baru tahu ternyata wortel bisa tinggi. Dan tadi dibuat foto-foto, ternyata wortel itu kalau kecil daunnya,
dia ke bawahnya itu besar wortelnya. Tetapi kalau ke atas semakin tinggi, maka di bawahnya itu tidak ada wortel, tetapi itu menjadi bibit, menjadi benih, dan benih itu bisa ditanam lagi. Saudara jangan kalah dengan wortel. Wortel aja ya kan, kecil ya kan, kelihatannya biasa, tetapi lihat bawahnya ada wortel ya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ini tumbuh terus ya kan tidak ada wortelnya, itu ada benihnya. Nah saudara, ada nggak benih-benih yang sudah Tuhan taruh di sini? Ngomong sama Tuhan, Tuhan kamu sudah nabur banyak ke aku benih. Ayo ini buat berbuah dong Tuhan. Kalau aku bisa lihat tanah sini subur, soalnya ada sumber, di sini ada sumber yaitu Tuhan Roh Kudus, maka benih firman yang ditabur, ayo Tuhan tumbuhkan. Jadi aku enggak kelaparan, aku enggak mengalami kekurangan, tetapi itu bisa menjadikan aku sumber seperti di Bunpring, seperti di Sumber Brantas. Siapa yang menjadi sumber? Ya, Sumber. amin. Saya percaya kalau saudara menjadi sumber, menjadi pangkal dipilih oleh Tuhan, nomor satu saudara harus mikir selamat, jangan mikir seneng-seneng, selamat dulu ya kan. Setelah selamat bersyukur, benar Tuhan ini buat aku, terima kasih loh Tuhan, ini Tuhan yang kasih ya kan. Baru saudara bersyukur, dan jangan lupa saudara menjadi berkat. Jadi kalau saudara makan jangan sampai banjir, banjirnya menjadi kolesterol. Berkat itu ya, berkat itu, berkat itu jangan langsung dihabiskan, tetapi ditampung. Badan kita ini bahan suci, bukan gudang. Ya, jadi ada batasnya. Disalurkan kalau kebanyakan, wes gak mau ngasih taruh kulkas. Tapi tempat ini yang ngasih adalah Tuhan. Ini gerbangnya saudara ya. Jadi saudara, sebelum saudara terima berkat semuanya, saudara ingin berkat dulu atau selamat dulu? Selamat dulu. Begitu saudara selamat saudara ya, maka Tuhan memberkati saudara semuanya, maka saudara siap ya. Bukan Tuhan tidak mau memberkati, tapi siapkan diri kita supaya jangan sampai berkat Tuhan itu tidak membawa selamat. Jadi kalau makan ya kan, begitu sudah ya kan ditampung. Begitu ditampung mau diapakan ini bungkus ditampung. Oh itu belum makan, nah itu kasih. Nah kayak Linda konsum, ada banyak makanan ya kan, langsung apa yang dilakukan biasanya? Ditampung dulu, kemudian dibagikan. Nah itu sudah dimulai dari tempat kita, dan saya bersyukur kita semua sadar ya. Nah makanya kita hari ini kita sudah mengerti firman Tuhan, kita harus jadi sumber. Bagaimana menjadi sumber? Kita mungkin tidak besar, tapi ayolah belajar menampung sedikit-sedikit, belajar mulai menabung. Jangan sampai lihat makanan senang dibeli, pengen baju apa dibeli. Ingat, kadang hujan itu kadang tidak mesti turun ya. Jadi harus ditabung. Setelah ditabung, baru setelah itu kita tanya Tuhan. Guys, itu saja yang saya sampaikan. Semoga saudara mengerti firman Tuhan, dan semua benih ini jangan sampai tercecer. Kalau benihnya kececer, benih firman Tuhan kececer, tidak dimasukkan hati, namanya orang itu bukan saudara ya. Oke, saya kembalikan ke gembala. Kita akan tutup ibadah pada siang ini. Saya undang semuanya bangkit berdiri ya. Dingin, mulai dingin, ayo. Bangkit berdiri, kita akan nyanyi. Aku nggak bisa berdiri, Ceh. Nggak kuat berdiri. Nggak apa-apa.
kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Kami percaya Tuhan, kami sudah meninggikan nama-Mu. Firman-Mu sudah Bapa sampaikan. Biar Tuhan membuat tumbuh semua benih firman di dalam setiap hati kami. Dan kami boleh menjadi sumber, bukan hanya sumber di dalam hati kami, yaitu kaya secara rohani, tetapi sumber kekayaan, sumber keselamatan, sumber penghidupan, sumber kesehatan. Dan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah keluarga kami menjadi sumber, pekerjaan kami menjadi sumber, pelayanan kami menjadi sumber, pendidikan anak-anak kami boleh menjadi sumber ya Bapa. Bahkan seluruh hidup kami Tuhan yang sudah kami serahkan kepadamu boleh menjadi sumber, menjadi bait suci yang hidup. Karena dari bait suci itu akan mengalirkan aliran-aliran kehidupan. Barang siapa yang percaya kepadamu, kata Tuhan, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Biar kami boleh menjadi sumber yang mengalir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat daripada Allah yang tercurah berlimpah-limpah, pengampunan dan kasih sayang, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang sudah mati menebus dosa kita, dan penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai dari kita lahir baru sampai kita pulang ke surga. Tuhan bawa kita semua pulang ke rumah Bapa, masuk ke tempat penuh bahagia, di tempat penuh kemuliaan bersama Tuhan Roh Kudus. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin.